Shalom adik-adik, selamat pagi. Hari ini kita akan mulai sekolah minggu kita. Nah, semuanya bersukacita. Yang bersukacita berdiri dari tempatnya masing-masing, kita angkat satu pujian setinggi-tingginya langit. Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi ibadah sekolah minggu dalam doa. Lipat tangannya, tutup mata, kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur untuk hari yang baru Tuhan berikan kepada setiap kami. Terima kasih untuk kekuatan, kesehatan yang Tuhan berikan kepada kami. Hari ini ya Tuhan, pagi hari ini kami mau memulai ibadah sekolah minggu. Kiranya Tuhan memberkati dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Tuhan memberkati pujian-pujian yang akan kami nyanyikan, kiranya berkenan di hadapan Tuhan. Dalam nama Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Nah, adik-adik, tadi kita sudah memuji Tuhan dengan pujian setinggi-tingginya langit. Nah, kali ini adik-adik kita mau angkat pujian Jalan Serta Yesus. Adik-adik tetap di tempat ya. Semangat ya. Kanan tangan kiri mempunyai jari, direntangkan diluruskan putar ke belakang. Kaki kanan kaki kiri mempunyai jari, direntangkan diluruskan. Jalan serta Yesus, jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus,
baik ataupun yang salah. Untuk itu, mari kita angkat pujian Mata Tuhan Melihat. Mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat, apa yang baik, yes, apa yang jahat, no. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat. Ingat, Tuhan melihat. Mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat, apa yang baik, yes, apa yang jahat, no. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat. Ingat, Tuhan melihat. Adik-adik, tadi kita sudah memuji nama Tuhan. Sekarang waktunya kita mempersiapkan hati kita untuk firman Tuhan. Mari kita angkat satu pujian, Yesus ku panggil, Yesus ku undang. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Memimpin, menuntun setiap langkah hidupku, sucikan, kuduskan semua dosaku. Sekali lagi ya. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Memimpin, menuntun setiap langkah hidupku, sucikan, kuduskan semua dosaku. Pagi adik, shalom. Nah, kalau tadi kita sudah memuji Tuhan dengan puji-pujian, nah saat ini kakak mau membawakan cerita ya. Namun sebelum kakak bercerita, kakak mau mengajak adik-adik satu dalam doa. Ayo sikap berdoanya bagaimana adik-adik? Lipat tangan, tutup mata, tunduk kepala. Kita satu dalam doa ya. Bapa Surgawi, Bapa kekasih jiwa kami bersyukur Tuhan kalau pada saat ini kami mau mendengarkan sebagian dari kebenaran firman-Mu. Tuhan, Engkau hadir dalam hati kami yang masing-masing, baik adik-adik kami yang di rumah maupun hamba-Mu yang akan menyampaikan. Kiranya Roh Kudus mau hadir Tuhan di dalam hati kami. Dan kami mau serahkan doa ini dan kami anak-anak-Mu siap mendengarkan. Amin. Nah adik-adik, kalau sudah siap mendengarkan cerita, adik-adik perhatikan ya. Untuk adik-adik yang sudah bisa membaca, boleh adik-adik buka Injil Lukas pasal 15 ayat 11 sampai dengan 24. Nah, kalau untuk adik-adik yang belum bisa membaca, mari simak baik-baik ya. Nah, adik-adik, di Injil Lukas ini, Tuhan Yesus berkata kepada seorang
bapak. Waduh, sering nggak adik-adik dengar cerita ini? Kalau adik-adik sudah sering, sudah tahu, nanti adik-adik simak ya. Kira-kira apa ya isi dari firman Tuhan ini? Ya adik-adik. Nah, kakak mau kasih tema dulu ya adik-adik ya. Adik-adik sudah sering kan mendengar temanya kira-kira apa? Sahabat sabar mengampunin. Nah, sepertinya seru ya adik-adik ya. Nah, suatu hari Tuhan Yesus berkata lagi kepada salah seorang bapak, di mana bapak tersebut mempunyai 2 anak laki-laki. Nah, adik-adik di rumah ada yang merasa 2 saudara laki-laki enggak? Kalau ada yang 2 saudara laki-laki, anak yang terakhir adik-adik biasa disebut anak apa adik-adik? Anak bungsu. Ya, kalau mama sering panggil atau ucapkan anak bontot ya. Adik-adik. Nah, anak bungsu ini bercakap kepada ayahnya. Dia bicara begini adik-adik. Bapak, aku minta kekayaan atau harta yang kita miliki itu dibagikan yang sudah menjadi hak aku. Kira-kira adik-adik dikasih enggak ya sama sang ayah? Iya, karena ayahnya penuh kasih kepada anaknya. Karena ayahnya cinta kepada anaknya, dia sayang. Akhirnya apa yang diminta anak bungsu ini dibagikan adik-adik. Ayahnya bagikan, lalu anak bungsu ini menerima dan menjual harta kekayaan itu. Kalau udah dijual, adik-adik kira-kira apa yang terlintas? Ya sudah menjadi uang ya, atau barang. Waduh, si anak bungsu ini meminta warisan, lalu dijual pula. Ya, dia jual, kemudian dia bawa pergi ke negeri yang jauh. Waduh, kira-kira apa itu adik? Merantau ya, mungkin ya. Kalau kita di sini, dia pergi ke negeri yang sangat jauh. Nah, sampai di negeri itu adik-adik, dia memboroskan uang atau harta kekayaan itu tadi. Dia poya-poya, dia jajanin adik-adik, ya sesuka dia, beli itu, beli ini, pokoknya dia hamburkan uang itu, dia habiskan uang dan harta barangnya itu, ya. Nah, setelah habis dia mulai susah, dia mulai tidak punya apa-apa. Ternyata adik-adik, negeri yang dia tempatin itu, ayo siapa yang tahu? Sedang dilanda apa ayo? Sedang dilanda bencana kelaparan. Aduh adik-adik, kalau dengar kata kelaparan enak nggak sih? Iya nggak enak, apalagi dedek bayi ya kalau dengar kata kelaparan pasti dia rewel nangis terus ya. Ya demikian adik-adik yang dirasakan anak bungsu ini, karena dia sudah tidak punya apa-apa lagi dan negeri itu adik-adik sedang dilanda kelaparan. Akhirnya adik-adik dia punya ide, aduh aku harus bagaimana ya, aku udah tidak punya apa-apa lagi. Lalu dia pergi ke salah seorang majikan yang tinggal di negeri itu. Dia datang, ya ketuk ya, permisi, nah, aku butuh bantuan, aku butuh pekerjaan. Lalu majikan itu menyuruh bungsu pergi ke ladang. Lalu dia berangkat ke ladang. Nah, di ladang itu adik-adik ada banyak binatang peliharaan atau binatang ternak yang dia punya oleh majikan itu. Nah, majikan menyuruh anak bungsu itu memberi makan hewan ternak, yaitu babi, anak babi. Kata majikan, kasihlah
makanan itu berupa ampas. Ampas apa adik-adik? Ya, mungkin ampas kelapa atau dedak, apa ya, buat dimakan oleh hewan ternak biasa yang pelihara babi, mungkin tahu ya adik-adik ya, berupa ampas yang sudah diambil sarinya. Nah, anak bungsu itu mau kasih makan hewan ternak yang berupa anak babi. Karena dia saking laparnya, karena dia merasa perutnya kosong, dia berniat adik-adik mau masukkan ampas itu ke dalam perutnya. Nah, ternyata adik-adik, niat dia itu dilihat oleh majikan dan orang di sekitar situ adik-adik. Akhirnya tidak diperbolehkan diisi dengan ampas itu perut anak bungsu. Nah, anak bungsu akhirnya adik-adik berpikir. Dia berpikir, orang yang upahan di rumah bapakku aja berlimpah makanan. Kok aku di sini mati kelaparan ya? Bagaimana ya aku ini? Aku harus bangkit. Aku harus pergi, katanya. Aku sadar kalau aku sudah berdosa. Aku sudah tidak layak. Aku telah berdosa kepada Bapa. Aku telah berdosa kepada surga dan aku tidak layak lagi menjadi anak Bapa. Dia berkata dalam hatinya demikian adik-adik. Akhirnya dia pergi pulang menuju rumah ayahnya kembali. Nah, sampai di jalan adik-adik, dia dilihat oleh ayahnya. Karena ayahnya begitu besar kasihnya adik-adik. Begitu melihat anaknya dengan penuh rasa senang dia melihat anaknya pulang. Akhirnya dia kejar anaknya, dia samperin anaknya, dia rangkul, dia peluk, dia cium anak bungsu. Anak bungsu berkata kepada ayahnya, "Bapak, aku telah berdosa kepada surga, kepada Bapa, dan aku tidak layak lagi Bapa menjadi anak Bapa. Aku upahan aja seperti hamba yang lain." Lalu ayahnya minta tolong kepada hamba-hambanya atau saudaranya yang di rumah, bawakanlah jubah yang terbaik dan pakaikanlah, kata ayahnya. Tuh, karena sang bungsu sudah tidak punya apa-apa, mungkin dia pulang dengan baju yang sangat-sangat menyedihkan adik-adik, mungkin sobek ya adik-adik ya. Lalu sang ayah memanggil hambanya yang di rumah atau saudaranya, minta dipakaikan jubah. Mungkin adik-adik tahu ya, baju yang bagus, yang panjang, yang gede ya adik-adik. Nah, ada lagi adik-adik, ayahnya minta tolong lagi kepada hambanya. Kenakanlah cincin kepada jarinya dan pakaikanlah, katanya, sepatu pada kakinya. Waduh, si bungsu sudah pakai jubah, pakai cincin, pakai sepatu, apalagi ya yang ayahnya mau kasih kepada dia. Nah, adik-adik, ayahnya mau kasih lagi, minta tolong lagi. Hai hamba, ambillah anak lembu muda yang tambun. Nah, adik-adik, tahu nggak yang tambun yang bagaimana? Yang gemuk, sehat, yang masih muda. Lalu apa kata sang ayah? Sembelihlah, potong adik-adik. Waduh, sang ayah nyuruh memotong lembu muda yang tambun, yang gemuk, yang muda. Lalu dipotong, mereka makan bersama dengan bersukacita, bersukaria, berdamai. Lalu ayahnya berkata, "Ini anakku yang telah mati hidup kembali, yang telah hilang datang kembali." Nah, adik-adik, kira-kira apa yang terlintas di pikiran adik-adik untuk firman Tuhan pagi ini? Apa yang adik-adik ambil? Iya adik-adik,
Adik-adik tahu Tuhan itu selalu mengingatkan kita. Nih, si anak bungsu ini dia mengakui dosa dan kesalahan dia. Dia mau bertobat dengan perbuatannya. Akhirnya Tuhan mau mengampuni dan mengasihi dia. Juga untuk adik-adik ya, walaupun adik-adik punya kesalahan dengan siapapun itu, entah saudara, orang tua, atau orang lain, adik-adik jangan malu untuk mengakui. Jangan malu untuk memaafkan, minta maaf kalau sehari-hari ya adik-adik ya. Nah, Tuhan mau memaafkan. Dan juga kita diingatkan adik-adik dengan firman Tuhan ini untuk mengampuni. Mengampuni bagaimana? Mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Kita dituntut untuk belajar mengampuni sebesar apapun itu dosa mereka atau kesalahan teman atau saudara kita. Kita harus belajar mengampuni sebagaimana Bapa mengampuni si bungsu, sebagaimana Tuhan mengampuni anak bungsu ini. Nah, demikian adik-adik cerita kakak pada pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Kembali kita satu dalam doa. Mari kita satu dalam doa. Bapa, terima kasih kalau Engkau telah mengingatkan kami dengan firman-Mu, di mana anak bungsu yang telah pulang pada orang tuanya dan ia telah mengakui kesalahan dan dosa dia, sehingga ayah dapat mengampuni, sehingga Tuhan dapat mengampuni sebesar apapun kesalahan. Demikian Tuhan dengan kami anak-anak-Mu di bumi ini. Kiranya kami dapat melakukan apa yang Tuhan firmankan pada saat ini. Terimalah doa kami ini dan kami hanya landaskan ke dalam tangan-Mu. Amin. Teman-teman, ayat hafalan kita hari ini diambil dari Efesus 4 ayat 32. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Nah, adik-adik, kalau tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan tentang anak bungsu pergi ke negeri orang. Sekarang ada pujiannya loh adik-adik. Mari kita nyanyikan bersama-sama yuk. Anak bungsu pergi ke negeri orang, tinggalkan bapaknya mengeluh. Akhirnya habislah uang dan barang, hidupnya dalam susah penuh. Pulanglah anakku, Bapa rindu berseru. Pulanglah hai anakku, ada ampun Bapa bagimu. Sekali lagi. Anak bungsu pergi ke negeri orang, tinggalkan bapaknya mengeluh. Akhirnya habislah uang dan barang, hidupnya dalam susah penuh. Pulanglah anakku, Bapa rindu berseru. Pulanglah hai anakku, ada ampun Bapa bagimu. Pulanglah anakku, Bapa rindu berseru. Pulanglah hai anakku, ada ampun Bapa bagimu. Adik-adik, Tuhan mengampuni setiap orang loh.
Karena itu, kita pun harus mengampuni orang. Kita tidak bisa memilih kulit hitam ataupun kulit putih. Karena dalam Tuhan kita bersaudara. Untuk itu, mari kita angkat pujian. Dalam Yesus kita bersaudara. Adik-adik, kita sudah sampai di penghujung acara sekolah minggu pada minggu ini. Sekarang kita mau tutup sekolah minggu kita di dalam doa. Lipat tangannya, tutup mata, kita mau bersatu dalam doa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur untuk penyertaan Tuhan dalam sekolah minggu kami dari awal sampai akhir. Terima kasih untuk firman Tuhan yang Tuhan berikan kepada setiap kami. Ajar kami untuk dapat melakukannya dalam kehidupan kami. Saat ini ya Tuhan, kami mau mengakhiri ibadah sekolah minggu. Kiranya penyertaan Tuhan terus ada bersama dengan kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Bapa, terima kasih. Sampai jumpa di sekolah minggu online minggu depan. Bye!